Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisan Rawalia, mahasiswi dari Bimbingan Konseling Islam, kelas 7C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang sosiologi dakwah. Sosiologi keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Nah, definisi sosiologi berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanam, kemudian berkembang menjadi socius, dalam bahasa Latin yang bermakna teman atau kawan, lalu berkembang lagi menjadi sosial yang artinya berteman, bersama, berserikat. Jadi secara pemahaman sederhana, maka sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realita sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Awalnya, banyak orang yang mengkaji sosiologi secara sempit, berkemasyarakatan saja. Padahal dengan mendefinisikan ilmu tersebut secara meluas, maka berbagai situasi dan keadaan yang dialami manusia tidak luput dari perhatian sosiologi. Bahkan menariknya, Ken Plummer sebagai sosiolog ternama yang berasal dari Inggris mengatakan melalui bukunya Sosiologi Basic, sosiologi melakukan pembahasan pada hal remeh-remeh pun, seperti kini telah adanya subkajian sosiologi tomat, sosiologi toilet, dan sosiologi telepon. Subkajian ilmu tersebut menambah deretan yang sebelumnya telah ada, di antaranya sosiologi pedesaan, perkotaan, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi kedokteran, sosiologi pembangunan, sosiologi wanita, sosiologi militer, sosiologi kesenian, sosiologi bahasa, dan masih banyak lainnya. Selain itu, adanya kajian sosiologi agama menjadi bukti pula bahwa benar adanya sosiologi layak didampingkan oleh berbagai kondisi yang mengalami polemik. Dengan adanya disiplin ilmu sosiologi agama sebagai keilmuan yang mempelajari ekspresi dalam keberagaman individu atau sekelompok terjadi dalam tatanan bermasyarakat, turut menciptakan kerukunan dan damai di kehidupan melalui hal mikro, tindakan, dan makro struktural. Oleh sebab itu, apabila kajian dakwah yang perlu dipedomani bagi setiap umat beragama pun mengalami problematikanya, itu pertanda kajian dakwah perlu didampingi oleh keilmuan yang mengarahkan pada kesejahteraan. Tepat apabila sosiologi menjadi sebuah dampingan pada keilmuan dakwah yang syarat pada persoalannya seperti yang dibicarakan pada pembahasan di atas, kemunculan dari ide menghadirkan sosiologi Islam saja telah ramai dibicarakan. Apabila ditelusuri, akan memunculkan beberapa literatur yang berserakan nantinya. Ilmu dakwah sebagai sisi penguatannya. Nah, mulanya keilmuan dakwah di Indonesia sempat dipertentangkan melalui diskusi, kuliah umum, dan seminar kajian Islam dikarenakan sejak mencuat dikemukakan oleh beberapa pakar keilmuan Islam, ilmu tersebut belum menemukan cabang keilmuannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Akan tetapi lambat laun akhirnya banyak pakar mencoba untuk menjelaskan secara mendetail bahwa ontologi ilmu dakwah itu mengarahkan kepada rentangan sejarah nubuah atau kenabian, menyampaikan sesuatu yang menjadi petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi umat muslim sejak dahulu hingga kini. Bisa ditelusuri dari surat An-Nahl ayat 89. Kemudian perihal epistemologinya ilmu dakwah bisa ditemukan penjelasannya dalam surat Al-Isra ayat 35-36, mengungkapkan bahwa melalui proses empirisnya manusia menemukan apa kebaikan dari dunia ini. Nah, dan pada aksiologinya ilmu dakwah menjadi keilmuan mesti dipedomani setiap manusia melanjutkan misi penebaran perdamaian dan berkasih sayang kepada sesama. Dan kini telah menemukan keabsahannya, ternyata semua disiplin ilmu sosial dapat membantu
Perkembangan ilmu dakwah ini adalah keharusan dalam ilmu sosial. Sejalan dengan perkembangannya, bahkan ada kemiripan antara ilmu sosial dan ilmu dakwah, di mana ilmu tersebut juga menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, manajemen, hukum, dan psikologi. Nah, komunikasi sebagai sistem penyeimbangannya. Nah, persoalan komunikasi merupakan problema sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat primitif. Nah, masyarakat sedang berkembang bahkan sampai pada masyarakat modern pula. Oleh sebab itu, banyak ahli sosiologi dan ilmu sosial lainnya telah menyumbangkan pikirannya mengenai gejala komunikasi. Lahirnya sejumlah besar definisi yang kadang berbeda, akan tetapi hampir sama maksudnya dan tujuannya, atau tiada perbedaan pada inti hakikat keilmuan komunikasi. Lebih jelas disebutkan pentingnya studi komunikasi karena banyak permasalahan yang timbul akibat komunikasi. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Ia secara tidak kodratis harus hidup bersama manusia lain, baik demi melangsungkan hidupnya, keamanan hidupnya, maupun demi keturunannya. Nah, kesimpulannya, dalam perkembangannya, sosiologi yang mengarahkan manusia pada situasi dan kondisi kesejahteraannya menjadi hal yang penting dalam berkehidupan. Nah, manusia berkehidupan dalam berbagai sendi kehidupan seperti sosial, politik, hukum, budaya, dan agama. Jika saja menemukan problema, diskriminasi, marginalisasi, dan aliensi, maka sudah barang tentu akan mencari keilmuan pendamping demi menemukan kesejahteraan. Nah, untuk saat ini hanya sosiologi menjadi kajian yang tepat untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia, seperti halnya dakwah menjadi kegiatan setiap manusia menebarkan perdamaian dan berbagai kasih sayang, tidak luput dari polemiknya. Oleh sebab itu, dakwah yang kini menjadi keilmuan dakwah perlu kiranya sebagai sosiologi untuk menjawab dakwah yang terkadang sulit dijalankan umat manusia. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata dan ketidakfahaman kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.